Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara Abah. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Mengenal Manusia Pilihan, Satria Piningit. Salam akal sehat. Sudah begitu banyak di sini Abah membahas tentang sosok manusia pilihan, Satria Piningit, apapun sebutannya. Banyak dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan berdasarkan fisik, tapi menurut tafakur Abah untuk mengenal tentang sosok yang dibicarakan banyak orang saat ini, itu adalah keilmuannya beliau yang tidak semua orang memiliki. Seperti yang Abah katakan kemarin, beliau tidak mendapatkan pembelajaran dari formal, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu laduni. Dan perlu dipahami, untuk mendapatkan ilmu laduni itu tidaklah mudah. Hanya mereka-mereka yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kemarin Abah katakan tentang kehidupan manusia pilihan yang tercatat di Lauhil Mahfuz, dan itu merupakan takdir pada sosok manusia pilihan tersebut. Kalau yang dibicarakan fisik, tentunya sangatlah sulit untuk mengenali sosok manusia pilihan, dan banyak kemiripan atau kesamaan dalam bentuk fisik. Sedangkan keilmuan tentulah berbeda dengan orang biasa pada umumnya, karena tidak semua manusia diberikan ilmu laduni, walaupun orang tersebut seorang ulama sekalipun atau apapun sebutannya, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kehendaki, tentu tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Tentunya beliau mempunyai perjalanan versi Jawa yang kita kenal dengan Satria Piningit, mungkin juga versi Islam yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Dan ini semua sudah Abah bahas di video-video Abah yang terdahulu, bagaimana beliau mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Kenapa Abah bahas tentang dua sosok tersebut yang sekarang masih dirahasiakan, Satria Piningit versi Jawa dan Islam versi Imam Mahdi? Apakah kedua sebutan tersebut adalah satu sosok? Tentunya tidak bisa dipastikan, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah banyak dalam pembahasan tentang manusia pilihan tersebut adalah satu sosok. Hal tersebut belum bisa dipastikan di sini. Abah akan mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan. Kenapa banyak yang mengkaitkan sosok Satria Piningit dan Imam Al-Mahdi satu sosok? Mari kita berpikir melihat keadaan dunia saat ini yang sudah banyak fitnah besar, terjadinya perperangan, perselisihan, akibat dari ego masing-masing, merasa paling benar. Apapun niatnya sekarang sudah terjadi, karena semua ini terjadi karena kehancuran akhlak di berbagai bidang, sudah melampaui batas. Semua kejadian di zaman para nabi terdahulu sudah terjadi pada saat ini. Kita kembali ke pembahasan semula. Untuk mengenal sosok manusia pilihan, tentu di awal sudah Abah katakan tentang keilmuannya
dan perjalanannya yang mungkin beliau masih diperjalankan sampai saat ini. Karena belum dimunculkan, tentunya petunjuk-petunjuk yang beliau dapatkan tidaklah sebanyak pada awal beliau diperjalankan. Kemarin Abah bahas tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu juga karena Nabi Khidirlah yang membimbingnya secara tidak langsung, tanpa beliau sadari. Bencana alam semakin hari semakin sering terjadi, terutama air. Dan dalam tapakur Abah, manakala terjadinya tsunami yang berupa air, disitulah nantinya manusia pilihan akan bertemu kembali dengan Nabi Khidir alaihissalam yang akan menyelamatkan sang sosok manusia pilihan tak kala itu terjadi. Pada saat ini mungkin sang sosok bisa menghindari, menjauh dari apa yang akan terjadi, suatu bencana di mana beliau berada saat itu. Karena saat ini beliau mengetahui kala akan terjadi bencana pada saat beliau berada. Tapi pada saat terjadinya puncak bencana, yaitu tsunami, pembersihan manusia besar-besaran akan terjadi, di mana kemungkinan beliau berada. Karena sebelumnya beliau sudah diberikan petunjuk akan terjadinya bencana tersebut, sehingga beliau diselamatkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Yang kita ketahui, Nabi Khidir adalah penguasa lautan. Entah kapan itu terjadi, Abah tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena pada saat terjadinya tsunami sulit diketahui kapan terjadinya. Di sini Abah hanya berpesan khusus Abah sendiri. Marilah kita tingkatkan, memperkuat iman kita dan menjalankan perintahnya, juga menjauhi larangannya, dan banyak-banyaklah berbuat kebaikan terhadap sesama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.